Ada kada di sini bininya suka mengomel? Ada. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia tidak suka mengomel, pasti bapak selingkuh. Ibu-ibu, suami saya jelek Ustaz. Nggak tahu dilihat dari mana dia gagah Ustaz. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Karena kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kamu juga jelek. Setan itu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Dengar ceramah rahasia setan bocor. Maka dia goda kita agar kita tidak datang di tempat ini. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Capek baru pulang pasar. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Baru pulang kerja. Bisa kau nonton ceramahnya di YouTube. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah bisa kita kalahkan. Sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, setan dia goda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi sesungguhnya yang pegang HP kena godaan setan. Sudah disimpan HP, setan menyerah? Tidak. Dia goda lagi kau setan. Buka itu makanan di depanmu, buka itu di depanmu. Lihat apa isinya, apa isinya. Itu setan berusaha menggoda kita. Maka Bapak Ibu pegang HP, kena godaan setan. Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang. Bukan lagi kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Sudah dikasih kue satu, masuk lagi setan. Bilang kau tuh belum dapat, belum dapat. Sudah dapat, dia bilang lagi untuk anakku, untuk anakku. Simpan dulu ya, simpan. Bisa? Simpan HP-nya, bisa Ibu? Ibu-ibu yang pegang HP-nya di sana, saya doakan suaminya kawin lagi. Bujur kalau? Bujur. Pian-pian sabarataan. Ulun pandai juga bepender Banjar kalau. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena waktu sangat ringkas. Pertama saya mau sampaikan beberapa hal. Satu, pian mau kada saya kasih mobil baru? Mau? Mau Ibu? Oke, angkat tangan ya mau. Oke, ini saja ini ya. Begitu saya bagi itu kau punya kunci mobil, kamu langsung kena serangan jantung. Mau? Mau? Kada mau? Iya. Mana lagi yang mau? Mana yang mau? Begitu saya kasih kuncinya langsung lumpuh. Mau? Berarti yang mahal bukan mobil. Yang mahal bukan bensin. Apa yang mahal? Kaki. Ini kaki mahal, Bu. Ronaldo, Lionel Messi itu gajinya kumpul semua pegawai di Banjarbaru ini belum kalah gajinya Lionel Messi dan Ronaldo. Apa karena dia yang hebat main bola? Tidak. Tapi karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya. Mana bisa dia main bola kalau kaki lututnya tidak bisa bengkok? Iya kan? Mana bisa main bola begini? Iya. Berarti yang mahal bukan mobil, yang mahal kaki yang bisa melangkah. Apa sudah cukup kaki yang bisa melangkah sudah hebat? Tidak, kita minta afiat. Apa itu afiat? Kakinya sehat, kakinya bisa melangkah, kakinya tidak lumpuh, tapi dia gunakan pergi sholat jamaah. Itu namanya afiat. Makanya kita berdoa sehat wal afiat. Bu, Ibu. Bu. Halo Ibu. Mau kada ku bagi handphone baru? Mau? Sudah mulai kau mikir toh? Ya. Begitu saya kasih handphone baru, tiba-tiba tuli. Berarti yang mahal bukan handphone. Apa yang mahal?
telinga. Allah kasih kita telinga yang baik. Dan hebatnya lagi nih telinga tuan-tuan, dia bisa bedakan mana suara istri, mana suara mantan pacar. Iya toh? Dia bisa bedakan mana bunyi beling, mana bunyi sendok tanpa kursus. Iya kan? Iya. Allah Karim. Sudah itu telinga bagus lagi tempatnya, kiri kanan. Pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya telinga satu dibawa ketek? Halo Pak Sekda, ya di mana kau? Atau dibawa pantat? Halo? Iya toh? Berarti yang mahal bukan handphone. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih sehat. Di handphone ada kamera. Ya. Kamera itu yang kasih mahal itu handphone. Ada kamera Pak yang hitam bisa dikasih putih mukanya orang. Ada kamera yang ada bintik-bintiknya di sini bisa mulus. Ya. Apa itu kamera yang mahal? Saya bagi Bapak Ibu kamera handphone yang mahal, harga 60 juta. Mau? Mulai kau bilang tidak kan? Iya. Mulai sadarkan otaknya kita. Apa kamera yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kita ini mata gratis. Mata saya baru-baru rusak, maka sekarang saya pakai kacamata. Operasi ratusan juta habis. Tapi apa kata dokter? Biar sudah operasi Ustadz, tidak bisa lagi kembali seperti mata yang Allah berikan. Dan hebatnya ini mata tuan-tuan, dia bisa bedakan mana bini, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tak tukar-tukar istri kita. Kenapa malam Jumat ini lain-lain? Oh ternyata Satpol PP. Iya toh? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tahu bubuhan Banjar kalau makan suka pakai gula. Sampai makan soto Banjar pun dibagi gula. Saya masuk warung, untuk apa ini gula? Anu Ustaz, campur soto Banjar. Saya bilang, aduh, soto campur gula. Nggak nyaman buat leher orang Sulawesi. Orang Sulawesi senang yang pedas-pedas. Nasinya orang Banjar tahambur. Gitu. Nasinya orang Bugis senang kalau dia merapat. Tapi demi Allah, bukan jenis nasi itu yang menentukan. Tapi apa? Saraf yang ada di mulut kita. Dia bisa bedakan mana manis, mana asin, mana pedas, mana panas, mana dingin. Itu bukan karena makanan, tapi saraf mulut. Dan hebatnya lagi ini mulut kita ada gigi di dalamnya. Dan hebatnya ini gigi ada 3 fungsi. Beda fungsi kalau mengangkat. Namanya gigi seri yang di depan, mutus-mutus. Gunanya menggunting. Masuk ke dalam ada gigi taring yang 2 tajam. Gunanya apa? Merobek. Makanya kalau makan ayam begini. Tidak begini. Kalau begini jatuh gigimu. Hebatnya lagi masuk ke dalam ada lagi yang menghancurkan gigi. Makanan-makanan namanya gigi geraham. Bayangkan tuan-tuan, andai saja semua gigi kita gigi geraham. Hebatnya lagi gigi itu kalau kita makan kerupuk yang orang Banjar bilang, apalagi itu istilahnya kerupuk di sini orang Banjar. Apa? Kerupuk itu bisa dibedakan mana yang melempem, mana yang tidak. Kada usah marah jar. Ulun Bugis. Ya kah? Hebatnya. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Tapi kadangkala kita merasa nikmat itu hanya jabatan. PJ Sekda. Ini PJ Sekda. Baru PJ. Belum paten. Wali kota kita merasa jabatan itu nikmat. Ini mantan wali kota.
mantan, habis masanya. Masih mau pakai, dibilangi gila. Ayo, iya. Ada orang merasa jabatan itu hebat. Mantan, ini Wakapolres. Waka. Ada masanya, begitu mutasi, selesai. Oke, masih jabat, ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Biar hebat, kalau sudah pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar. Iya. Bujur. Bujur. Ada lagi yang merasa nikmat itu uang. Banyak orang kaya saya kenal, duitnya puluhan miliar, tapi apa kata dokter? Dilarang makan nasi. Duitnya 25 miliar, tidak boleh makan nasi. Apalagi kata dokter, jangan makan gula, jangan makan garam, jangan makan yang pedas, jangan makan yang daging. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. 25 miliar duitnya, kada ada bisa dimakan. Mending kita, duit kita cuma 50 juta, semua boleh kita makan. Iya. Maka tuan-tuan yang saya hormati, jangan selalu merasa miskin, jangan selalu merasa tidak ada nikmat. Nikmat terbesar buat kita adalah sehat. Cukup sehat? Cukup? Kada. Biar sehat tidak ada iman, hina di hadapan Allah. Biar punya jabatan yang tinggi tidak ada iman, hina di hadapan Allah. Biar kuat gagah, terkenal, tidak punya iman, hina di hadapan Allah. Mana itu Ustaz? Fir'aun. Kenal kada Fir'aun? Kenal kada? Tahu? Ya kalau itu Fir'aun, Bu, Fir'aun gagah, kaya. Kekayaan Fir'aun sampai sekarang masih dicari-cari di Mesir. Kaya, gagah, terkenal, tinggi jabatannya, raja, tapi tidak ada iman. Allah laknat Fir'aun. Tidak ada apa? Tidak ada iman. Allah laknat itu Fir'aun. Apa laknat Allah? Fir'aun haram masuk surga. Sudah ditetapkan oleh Allah, Fir'aun haram masuk surga. Kalau pian sabarataan masih 50-50. 50 harapan masuk neraka, 50% harapan masuk surga. Fir'aun sudah ditulis haram masuk surga. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah laknat Fir'aun. Tidak ada manusia yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya tidak ada yang senang itu Fir'aun? Sampai detik ini kada ada bubuhan Banjar mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya. Iya. Berarti nikmat iman. Iman ini yang paling mahal. Tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual belikan, tapi harus dicari. Bagaimana cara carinya? Salah satu cara menjemput iman, hadir di pengajian seperti ini. Dan kita bersyukur pengajian kita kali ini dilakukan dan digagas, disponsori oleh Sifa Group. Mana itu? Nah ya ini. Sifa Global Group. Kalau majelis ulama bikin pengajian tidak istimewa. Kenapa? Memang kerjanya majelis ulama. Kalau Masjid Agung bikin tabligh akbar tidak istimewa. Kenapa? Masjid memang tempatnya pengajian. Tapi kalau ada perusahaan seperti Sifa, apa itu tadi? Sifa Global bikin pengajian, itu baru luar biasa. Nah, tuan-tuan, satu, bersyukur. Pak, ada lagi lebih mahal. Dia punya iman, sehat, kaya. Tapi apa yang lebih kita nikmati? Umur. Tiba-tiba Allah panggil,
Pak Jaya, balik. Wabillahi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Beliau ini lagi stres, baru kena penyakit. Saya pernah kena penyakit, stres, takut mati. Maka kita bersyukur, punya iman, dan diberi umur. Alhamdulillah. Cara bersyukurnya Ustaz, satu, melazimkan ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur. Yang kedua, kalau bersyukur, biasakan selesai sholat maghrib, selesai sholat 5 waktu, selesai sholat sunnah, selesai dapat nikmat, naik pangkat, dapat rezeki, proyek jalan, bersyukur dengan ucapkan alhamdulillahi rabbil. Yang kedua, sujud syukur. Langsung sujud. Bagaimana caranya Ustaz? Sama sholat sunnah biasa, sujud ketika sholat. Cuma tidak harus ada wudhu, tidak harus sholat dulu. Langsung saja sujud. Misal, boleh seperti sujud. Nah, Ustaz, apa? Tabrakan mobil. Tapi selamat istri Ustaz. Alhamdulillah, innalillahi. Baru sujud syukur, selamat istri. Sujud syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sujud syukur. Ulang tahun perusahaan Sifa Global Group, sujud syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya berbekas, supaya ada bekas dan kesan di hati, jangan ucapkan terlalu cepat. Mohon maaf, saya sering lihat di masjid Bubuhan Banjar, kalau bersikir, laju banar. Senang. Apa artinya itu? Itu setan masuk di situ. Apa artinya? Saya biasa heran, selesai sholat, sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya baru 11, dia sudah sampai. 11. Makanya jangan heran, ada ibu-ibu pegang tasbih digital tapi tetap gosip. Dia pegang tasbih tapi gosip. Kenapa? Karena zikirnya tidak berbekas di hati. Kenapa tidak berbekas di hati? Terlalu laju, Pang. Tenang. Seperti makan pisang goreng panas. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba kalau zikir, ya. Subhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usap di dada, insya Allah ada bekasnya, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba amalkan. Pasti ada bekas di dada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berbekas di dada. Ya. 2, sujud syukur. 3, cara bersyukurnya yang disebut bertafakur. Apa itu tafakur? Evaluasi diri. Perusahaan Sifa Global Group ulang tahun yang ke-1. Cara syukurnya hamdalah. Cara syukurnya sujud syukur. Cara syukurnya evaluasi. Berapa keuntungan saya dapat tahun ini? Setelah itu, keuntungan 20 miliar. Berapa zakatnya sudah saya keluarkan? Hati-hati. Yang punya untung lalu tidak keluarkan zakat, untungmu banyak, tapi Allah taruh, Allah titipkan di situ, Allah simpan di situ. Keuntunganmu justru akan membuat hatimu tidak bisa tenang. Banyak orang saya lihat, banyak duitnya, tidak bisa tidur. Nanti dia bisa tidur ketika makan obat tidur. Banyak orang saya tengok, duitnya banyak, rumahnya mewah, fasilitas hidup bagus, tapi anaknya kurang ngajar. Banyak orang duitnya banyak, istrinya selingkuh, suaminya juga demikian. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur dengan membayar zakatnya. Bayar zakat, sudah itu keluarkan sedekah. Zakat wajib, zakat dosa kalau tidak dikeluarkan. Kalau sedekah anjuran. Salah satu sedekah pada tempat ini adalah membagi konsumsi.
Itu sedekah. Coba bayangkan itu kalau yang makan Ustadz Dasat. Lalu jadi darah, jadi daging. Selama darah dagingnya Dasat Latif dipakai beribadah, maka selama itu orang yang memberi makan dapat pahala seperti pahalanya Dasat Latif. Makanya kalau pian-pian lihat Dasat Latif, ajak makan. Bujur. Ya, ini yang kau traktir kontraktor, yang kau traktir kepala dinas, yang kau traktir anggota DPR. Traktirlah ulama. Ajak itu ulama ke rumahmu. Ajak para mubalik ke rumahmu. Kalau mubalik ulama kau ajak ke rumah, masuk rumah mewahmu, dia akan menyebut nama Allah. Subhanallah. Masya Allah. Kalau orang kaya datang dia celah rumahmu. Enggak serasi catnya. Bego ini. Ya, kalau orang miskin kau datang ajak. Ulama kau datang, dia datang membawa berkah. Maka sifat Global Group, cara bersyukur ulang tahun, bersedekah. Tidak ada orang bangkrut kalau perusahaan itu rajin sedekah. Banyak yang doakan. Iya. Maka seperti ini kita bersyukur. Ada perusahaan baru 1 tahun bikin tabligh akbar. Alhamdulillah. Kalau tidak mau bersyukur, apa ancaman Allah dalam Quran? Inna azabi lazadid. Tajan nih lau callako. Bahasa Bugisnya, tajan nih lau callako. Tunggu, saya azab kamu. Azabku sungguh sangat pedih. Poin pertama, banyak bersyukur. Berapa Bu? Bapak-bapak banyak bersyukur. Jangan selalu mengeluh, saya miskin, saya gagal caleg. Sudah 2 kali caleg tidak lolos, 3 kali caleg tidak lolos. Karena Allah tahu, Allah halangi kamu, anggota DPR bukan yang terbaik buat kamu. Kalau ada caleg sudah 2 kali, 3 kali tidak lolos-lolos, ambil positifnya. Oh, begini cara Allah menghalangi saya. Ada pegawai negeri sudah tes beberapa kali, mau tes jadi kepala dinas, mau tes jadi sekda, kok tidak lulus-lulus. Begitu cara Allah menghalangi kamu, karena Allah tahu bukan itu yang terbaik. Nih, 3 kali Pak saya ikut tes kedokteran. Tamat SMA, 3 kali saya mau jadi dokter. Tes kedokteran, tidak lulus 3 kali. Andai saja boleh 5 kali saya tes. Kada lulus-lulus. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak luluskan saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Ternyata Allah tahu. Saya lulus di Sospol. Komunikasi. Saya tahu jawabannya. Pulang saya kuliah di Unhas. Terjadi tabrakan depan Al-Ghazali. Sekarang Universitas Islam Makassar. Berceceran darah di aspal. Saya yang mau pingsan melihatnya. Oh, saya tahu ini jawabannya. Seolah-olah Allah ingin berkata, Dasat, bagaimana kau mau jadi dokter? Kamu tidak bisa lihat darah. Bagaimana kau jadi dokter? Kamu tidak bisa lihat jarum. Saya tidak jadi dokter fisik, saya jadi dokter rohani. Temanku yang lulus jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, Dok, kau pulang lebaran? Tidak Ustadz. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh ndak lebaran orang tuamu. Mahal tiket Ustadz. Saya bilang dalam hati, Alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Makanya, ya, selalu sangka baik kepada Allah. Jangan pernah sakwa sangka. Sudah tes tidak lulus. Percaya bukan itu yang terbaik. Pak Sekda sekarang PJ. Ternyata besok-besok ibu wali kota lain yang dipilih. Bukan itu yang terbaik buat kita. Adik-adik punya pacar, kau sudah lamar dia, tidak diterima, percaya bukan itu yang terbaik. Bapak-bapak punya istri, cerewet, suka ngomel, percaya. Ya, ada kada di sini bininya suka mengomel? Ada. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia tidak suka mengomel, pasti bapak selingkuh. Ibu-ibu, suami saya jelek Ustadz.
Nggak tahu dilihat dari mana dia gagah, Ustaz. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Karena kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kamu juga jelek. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, Nabi belum lahir sudah yatim, belum lahir sudah meninggal bapaknya. Nabi tidak pernah melihat wajah bapaknya. Kalau sekarang, meskipun bapak kita meninggal, kita bisa lihat wajahnya. Kenapa? Ada fotonya, ada videonya. Nabi tidak pernah tampak wajah bapaknya. Lahir baru 4 hari dibawa ke ibu susunya, Halimatus Sa'diyah, 4 tahun bersama ibu susu. Usia 4 tahun baru kembali ke ibunya Siti Aminah. 2 tahun meninggal lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil sama kakeknya Abdul Muttalib. Baru 2 tahun sama kakeknya. Meninggal pula kakeknya. 8 tahun sudah hilang kakeknya. Diambil oleh pamannya Abu Talib. Sudah menikah. Perempuan yang dinikahi sudah 2 kali janda. Sudah menikah dibagi Allah anak. 7 anak beliau, 6 yang meninggal usia belia. Di mata kepalanya sendiri dilihat anaknya wafat 6 orang. Ada di sini meninggal ibu anaknya 6 orang? Ada? 1 aja meninggal anak kita, Pak. Rasanya kita stres. Nabi 6. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, Nabi bukan dibully. Nabi diusir dari kampungnya. Diusir, Pak. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Pindah di Mekah. Selesai masalahnya? Tidak. Perang demi perang sampai akhir hidup beliau. Perang pertama, perang Badar. Nyusul perang Uhud. Siapa yang wafat dalam perang Uhud? Hampir Rasulullah wafat. Berdarah, bibirnya kena batu. Dilihat pamannya dibelah dadanya oleh Hindun. Diambil Hamzah. Hatinya Hamzah digigit oleh Hindun. Dilihat oleh pamannya dianiaya seperti itu. Dan saya tahu bubuhan Banjar tidak ada melihat pamannya seperti itu. Banyak lagi penderitaan hidup Nabi. Tapi Nabi tidak pernah mengeluh dalam hidup ini. Sebagai perusahaan, tentu banyak masalah dalam perusahaan itu. Sebagai pribadi tentu banyak masalah. Sebagai umat tentu banyak masalah. Sebagai masyarakat kota Banjarbaru tentu banyak masalah. Tapi ketika ada masalah, Allah perintahkan ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki salatmu. Andai saja ibu wali kota hadir di tempat ini, saya hanya ingin sarankan, ayo galakkan umat Islam salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid. Apa kurangnya Banjarbaru ini dibanding kita Saudi Arabia? Coba tengok Saudi Arabia. Hartanya hanya 1, minyak bumi saja. Tapi di Kalimantan Selatan ini semua ada. Ada gasnya, ada batu baranya, ada nikelnya, ada sawitnya, ada pasirnya yang bisa dijual. Banyak jandanya. Tapi demi Allah, tidak ada orang Saudi Arabia datang ke Kalimantan Selatan menjadi pembantu rumah tangga. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi ke Saudi menjadi pembantu rumah tangga. Padahal sumber daya alam kita lebih banyak. Apa bedanya? Saudi Arabia masyarakatnya rajin berjamaah di masjid. Andai saja saya diberikan kewenangan menjadi pejabat, maka setiap pejabat saya seleksi dulu sholat jamaah atau tidak. Sayangnya politisi kita banyak politisi pencitraan. Kalau mau dipilih, langsung pakai gamis, datang ke masjid, selesai dipilih hilang lagi. Ada kada begitu di Banjarbaru? Ada? Ada? Nah, pian salah sendiri, kenapa dipilih? Salat jamaah. Ajak salat.
Dan dalam filosofi sholat, itu banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Apa itu? Satu, persatuan. Sholat berjamaah kada mungkin lancar kalau tidak bersatu. Maknanya apa? Banjarbaru ini kada mungkin bisa maju, tidak bisa terkendali dengan makmur sejahtera kalau kita tidak bersatu. Coba lihat salat jamaah. Coba lihat salat jamaah. Bersatu Pak, meskipun apa sukumu, bahasa salatmu sama. Coba lihat kalau kita takbir. Bayangkan kalau kita pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam habaib dari Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang bubuhan Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang pula pesertanya jamaahnya dari Kutai. Allah pore beneh. Menyusul orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang pula penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir anak dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba bayangkan, itu baru 5 suku. Maka maknanya pesan sosial kemasyarakatannya, kalau berjamaahnya lancar, mestinya Banjarbaru bersatu. Apapun sukumu, apapun bahasamu, apapun rasmu, mau kamu penduduk asli Banjar, mau kamu Jawa, Madura, Bugis, Sunda, Betawi, datang ke sini, tidak boleh lagi berpecah belah. Mari kita tegakkan persatuan Indonesia. Berjamaah. Ada kada lihat imam salah? Pernah lihat imam salah baca? Pernah dengar imam salah baca? Pernah? Pernah? Pernah enggak? Pernah. Ditegur? Ditegur. Tapi siapa yang tegur? Tidak boleh semua dalam masjid tegur, tidak. Siapa yang tegur? Belakang imam. Namanya muballaga. Tahu muballaga? Itu kalau bapak dengar itu sholat berjamaah di Masjid Haram, ada kan kalau biasa as-sudais, Allahu Akbar, ada yang teriak di belakang, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Muballaga. Siapa muballaga? Anggota DPR. Bicara dong. Kalau wali kota salah, anggota DPR jangan kau diam. Karena kalau kau diam, anak STM turun di jalan. Saya senang hari ini ada ketua dewan hadir. Ada anggota DPR kita hadir. Kalau begini pejabat-pejabat kita kompak antara pengusaha, kemudian pemerintah, ulama, kemudian fakir miskin berkumpul dan kompak. Janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaikum barakati minas sama'i wal ar. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Coba lihat di dalam masjid kita ini. Kata Nabi, apabila suatu negeri mau maju, mau sukses, mesti ditopang 4 perkara. Topang 4 perkara ini. 1, ilmunya para ulama. Ada tuan-tuan guru kita hadir. Yang kedua, adilnya para pemimpin. Ada pemimpin kita di sini. Ada Dandim, ada Sekda, ada Wakapolsek, Wakapolres. Yang ketiga, dermawannya para pengusaha. Ada sifat global. Yang keempat, doanya fakir miskin. Kita lah ini yang fakir miskin. Kalau ini kompak, maka Allah akan turunkan berkah. Itu makna sholat jamaah. Kalau imammu salah, jangan kau ikut. Mestinya ruku dia sujud. Bapak bilang, demi loyalitas saya kepada pemimpin, saya juga ikut salah. Belen-belen namanya itu. Ini biasa yang banyak mental begitu. Biar salah imam, dia ikut juga. Ini penjilat. Banyak penjilat di kantor wali kota.
Biar salah, siap Pak, siap Ibu. Bujur benar Bu, bujur. Beleng-beleng ini mana. Maka anggota dewan ngomong. Bagaimana cara tegur imam kalau salah? Mestinya imam ruku, dia pergi sujud. Bagaimana caranya tegur? Imam, salah kau. Oh, tidak boleh Pak, anarkis. Bapak begitu imam salah. Pak Imam, salah kau. Tidak boleh. Siapa yang ngomong, tidak boleh semua ngomong. Karena kalau semua ngomong, bingung mana saya ikuti. Maka yang ngomong, mubalagah. Apa itu mubalagah? Berasal dari kata mubalik. Apa itu mubalik? Berbicara. Itu anggota DPR. Tapi sayang anggota DPR kita, banyak yang diam ketika wali kota salah. Banyak yang diam ketika bupati salah. Banyak yang diam ketika gubernur salah. Kenapa? Wane piro. Kenapa banyak yang begitu? Ya satu sebabnya karena dia tidak tahu bicara. Banyak anggota dewan tidak bicara, tak banyak. Ada begitu. Ada. Siapa yang salah? Sampean. Kenapa? Kenapa kau pilih? Ya. Ketika imam salah, tegur. Tapi tegurnya tidak boleh kau bilang, Pak Imam salah kau, batal sholatmu. Ada yang sholat, Pak Imam ruku, mestinya ruku dia pergi sujud. Tiba-tiba di belakang dia bilang, salah Pak Imam. Yang satu bilang, kau juga salah. Yang satu lagi bilang, kau juga batal, kenapa kau bicara? Yang keempat dia bilang, untung saya tidak bicara. Ya, ketika imam salah, apa yang kita ucapkan? Ketika imam salah, bagaimana cara tegurnya? Bukan dengan mendorong, bukan dengan memaki, goblok ini. Tidak. Apa yang kita ucapkan? Subhanallah, maha suci Allah. Kita tegur, tapi kita puji Allah. Maka saudara-saudaraku, boleh demo, boleh unjuk rasa, tapi tidak boleh merusak. Kalian yang menyebut nama Allah ketika demo tapi merusak, bertanggung jawab dan kau dicari nanti di akhirat. Sebut nama Allah lalu membakar. Allahu Akbar. Bakar. Allahu Akbar. Pasti Allah marah. Kenapa kau sebut namaku pada saat kau merusak? Saya saja kau sebut namaku pada saat kau merusak, pasti saya marah. Dasat Latif, bakar. Dasat Latif, hanguskan. Pencemaran nama baik. Maka saudara, Banjarbaru mesti kita jaga sama-sama. Kalau kabupaten kita ribut, bukan orang di Makassar yang rugi, tapi kita di kabupaten ini. Tapi bersyukur alhamdulillah, Bubuhan Banjar aman, gampang mendengar dan gampang taat kepada pemerintahnya. Tapi kepada para pejabat, kalau masyarakat diam, jangan juga dimanfaatkan kediamannya. Kalau mereka diam, jangan juga dibiarkan. Tapi tetaplah menjadi pemimpin yang peka terhadap perasaan. Oh, masyarakat saya banyak yang begini. Ayo turun ke jalan. Turun ke jalan, lihat masyarakat kita. Karena kalau tidak, kita khawatir nanti akan seperti di Makassar, seperti di Nepal. Dan kalau itu sudah terjadi, kata pepatah dulu, kalah jadi abu, menang jadi arang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, poin keempat, ketiga yang ingin saya sampaikan. Setelah ada masalah, bersabar, perbaiki sholat, dan yang keempat, berdoalah. Minta pertolongan Allah. Kalau ada masalah, minta pertolongan Allah. Rasulullah penuh dengan masalah dalam hidupnya, tapi beliau tidak pernah kita dengar galau. Maknanya ketika ada masalah, perbaiki sholat, tingkatkan kesabaran, minta tolong kepada Allah sesuai janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, pasti saya kabulkan. Selamat ulang tahun Sifa Global Group. Mudah-mudahan
semakin sukses dalam usaha. Amin. Dan kepada bubuhan kita semua masyarakat, semoga Allah berikan hidayah dan pertolongan kepada kita untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.